saran stimulasi moral yang dapat dilakukan guru atau orang tua. Stimulasi dilakukan melalui kebiasaan beribadah. Guru dan orang tua memberikan contoh kegiatan beribadah dan perilaku sopan santun serta perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kedua anak tersebut bisa saya simpulkan bahwa perkembangannya sudah lebih baik dari perkembangan anak yang kedua. Jadi kalau yang anak pertama itu tanpa harus disuruh itu kalau melihat guru atau orang tua dia akan langsung ikut. Tetapi kalau yang anak kedua itu kadang masih harus dibujuk dulu, harus di apa ya istilahnya, ayo ikut seperti itu. Demikian presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon arahan dari Ibu Dosen kita Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak tadi sudah menyampaikan presentasinya. Ada Bu Mira, Bu Amalia, satunya Sinten ya? Saya lupa lagi. Bu Ririn. Oke, Bu Wiwin, tadi sudah ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang sudah teman-teman sampaikan, apa yang sudah teman-teman paparkan itu sudah sesuai dengan perkembangan anak ya, khususnya di perkembangan nilai agama dan moral. Karena anak-anak usia dini kita tahu ya, seperti yang di awal pertemuan kita, bahwa anak usia dini itu pada dasarnya mereka adalah mengimitasi atau meniru perbuatannya dari orang dewasa di sekitarnya, termasuk mereka itu sifatnya heteronomos, berdasarkan apa yang orang dewasa sampaikan, dan mereka itu akan lebih patuh terhadap orang yang memiliki otonomi. Nah, yang memiliki otonominya itu siapa? Ya tentu saja kalau di sekolah tuh guru. Makanya nggak aneh kalau anak-anak itu lebih patuh sama gurunya. Mama, kata ibu guru aku tuh nggak boleh makan sambil berdiri gitu. Padahal orang tuanya sudah sering mengingatkan. Tapi ketika itu disampaikan oleh gurunya di sekolah, itu jauh lebih bisa didengar oleh anak-anak dan jauh bisa lebih diikuti. Begitu ya teman-teman. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mira, oleh Bu Wiwin, oleh Bu Amalia, tentang karakter kejujuran, tentang bagaimana mereka bisa mengikuti aturan dan sebagainya, ya tentu saja bukan hal yang instan, nggak tiba-tiba muncul, nggak, tetapi mungkin pasti gitu ya, pastinya sudah terinfluence dengan apa yang mereka dapatkan dari orang tuanya di rumah, kemudian pembiasaan-pembiasaan atau habituasi yang sudah dilakukan di sekolah. Karena teman-teman, anak-anak itu sekali lagi pada dasarnya adalah ngikut apa yang dikatakan oleh gurunya, ya. Sehingga dalam prosesnya nanti anak-anak itu jauh lebih bisa mengikuti, jauh lebih bisa menerima apa yang ingin disampaikan oleh gurunya, karena mereka punya apa ya, punya perasaan bangga bahwa saya bisa mengikuti apa kata ibu guruku, dan perasaan merasa bangga, perasaan merasa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya ini akan menimbulkan kepercayaan diri lebih, apalagi kalau diberikan apresiasi. Tapi teman-teman hati-hati juga ya memberikan apresiasi. Memberikan apresiasinya adalah sesuatu yang eh, apa ya, jelas tujuannya untuk apa. Nah, bukan hanya bagus, bukan hanya bagus, bukan hanya pinter, tetapi wah bagus, terima kasih ya hari ini sudah membantu temanmu yang kesusahan. Terima kasih ya hari ini sudah mau meminjamkan pensilmu kepada temanmu yang tidak membawa. Terima kasih ya kamu sudah membantu temanmu yang tadi terjatuh. Nah, itu jelas gitu. Jangan hanya hebat, hebat, kan nggak jelas kalau Lebih kayak ke begitu. proses Sehingga ya, Bu. kalau tidak jelas ketika memberikan apresiasi, mereka juga tidak bisa membreakdown atau tidak bisa memecah-mecah sebetulnya Bu guru tuh memberikan responnya itu terhadap apa yang aku lakukan tuh terhadap apa gitu. Sehingga
ya ini perlu juga diperhatikan oleh teman-teman ketika memberikan pujian kepada, anak-anak kita, sebaiknya itu yang detail karena apa, ya, eee termasuk ya perilaku-perilaku yang baik. Nah, ketika memang ada anak-anak yang belum mengikuti, perilaku yang seharusnya, ini juga sekali lagi kita tidak langsung menjustifikasi mereka, tidak langsung menghakimi mereka, tetapi perlu kita cari tahu. Apa penyebabnya? Karena apa? Bisa jadi ada hal-hal yang luput dari kacamata kita. Karena kan kita di sekolah sebentar ya, teman-teman ya. Tidak seperti orang tua. Kita pengen memberikan yang terbaik, tapi waktu kita hanya 2,5 jam. Bayangkan, sulit sekali kita mengontrol itu. Sehingga yang diperlukan oleh kita adalah ya tentu saja adanya kolaborasi dengan orang tua. Makanya kalau saya sedikit lanjut ke kemarin ya di perencanaan pembelajaran. Makanya kalau di, eee, rencana rencana pembelajaran mendalam, RPPH-nya PM, itu ada pelibatan orang tua. Nah, pelibatan masyarakat gitu ya. Nah, pelibatan masyarakatnya adalah dengan yaitu menyampaikan apa yang kita harapkan kepada orang tua, sehingga bukan berarti akhirnya orang tua ikut mengerjakan, tetapi memberikan support. Nah, support-nya ini bukan akhirnya mengerjakan apa yang harus dilakukan oleh anak, tetapi memberikan teladan, mendampingi, menemani, memberikan arahan, termasuk di dalam mengoptimalisasi pengembangan nilai agama dan pengembangan nilai agama dan moral. Sehingga kalau itu sudah terjadi, kita bisa, dengan leluasa memberikan, apa ya, mungkin memberikan treatment kepada anak-anak, sehingga perencanaan pembelajaran yang sudah kita susun, itu bukan hanya sekedar perencanaan, tetapi memang ada hal yang butuh kita wujudkan gitu, seperti yang waktu itu saya ingat banget, eee, yang disampaikan oleh Bu Mira ketika di sekolah baik, tetapi ketika harus dubbing suara kok ya tidak terkontrol begitu. Nah, itu kan butuh untuk, sesuatu di luar jam yang seharusnya kita lakukan, itu butuh terus dioptimalkan. Oh, ternyata memang untuk beberapa situasi yang baru, untuk suasana yang baru, untuk sesuatu yang tidak pernah mereka mengeksplor sebelumnya, oh ternyata kita butuh untuk memitigasi itu. Agar ketika suatu saat mereka ada di tempat yang baru dimanapun, mereka tetap mengikuti rules-nya. Jadi patuhnya itu bukan takut sama guru, bukan pengen dipuji oleh guru, tetapi patuh by rules. Patuh karena mereka tahu sama aturannya, mereka paham sama aturannya. Itu yang penting untuk kita lakukan dan kita latih sejak dini. Karena betapa teman-teman kalau kita saja orang dewasa, kalau kita mengikuti aturan karena takut sama pimpinan. Ya udah kalau pimpinannya nggak ada, ya nggak nurut lagi. Nah, itu yang perlu juga kita latih kepada anak-anak kita, sehingga proses kepatuhan anak dalam pengembangan nilai agama dan moral itu disesuaikan dengan rules-nya, disesuaikan dengan aturannya. Ngoten nggih, teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang perlu saya kuatkan, teman-teman. Mohon maaf kalau, saya tidak bisa optimal untuk mendampingi karena tahu sendirilah teman-teman kalau akreditasi seperti apa. Teman-teman juga merasakannya, Iya, dar-der-dornya ya. Bu. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan penguatan buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, ini kadang panas, kadang hujan, kadang badai. Jadi Iya. kita tetap jaga kesehatan ya teman-teman, mudah-mudahan semuanya diberikan, kesehatan dan kelancaran buat kita semua. Izin saya tutup, izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Farhana, terima kasih banyak Bu Mira, Waalaikumsalam. terima Ya. kasih banyak Kak Alma, Sama-sama. terima kasih banyak Terima Bu kasih kembali Bu Waalaikumsalam. Asri. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.